Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai soal jarak, waktu, kecepatan ya, atau teman-teman menyebutnya JKW atau Jokowi gitu-gitu macam-macam ya. Nah, kalau teman-teman yang ditanya jaraknya, kecepatannya, waktunya untuk soal yang normal ya, kebanyakan sudah paham ya. Kalau belum paham, saya juga ada video yang ngebahas itu ya, dari yang dasar sampai berpapasan dan menyusul. Itu juga ada di video saya yang lama. Nanti bisa dicari. Nah, tapi di video kali ini ya, saya akan memfokuskan di soal yang berpapasan dan juga menyusul. Karena apa? Karena banyak teman-teman yang sedikit bingung di soal ini ya. Banyak yang bingung di soal ini ya, makanya saya bahas. Sebelum saya bikin video ini tadi, soal-soalnya sudah saya share di Telegram ya, teman-teman bisa dikerjakan duluan. Setelah itu baru nonton video ini. Yang belum join di Telegram silahkan join, linknya ada di deskripsi itu ya. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, nih kemarin banyak teman-teman yang nanya bimbelnya kapan dibuka kembali. Ya, ini sudah dibuka ya. Jadi bimbelnya dibuka dari tanggal 30 Juni kemarin sampai 7 Juli 2021. Untuk pembelajarannya akan kita mulai di tanggal 8 Juni sampai 4 Agustus ya. Jadwalnya seperti apa? Jadwalnya seperti ini aja, jadwal reguler. Teman-teman juga akan dapat beberapa jadwal bonus ya, ada bonus. Teman-teman juga akan dapat 35 TO. Untuk yang nggak sempat ikut Zoom-nya gimana? Jadi pembelajarannya kan via Zoom ya. Kalau nggak sempat ikut Zoom-nya, ada rekamannya, bisa dilihat di webnya juga lengkap, ada analisa waktu, ada analisa grafik perkembangan pengerjaan, tryout dan juga latihan. Ya, untuk pembahasan juga ada file PDF-nya, jadi bisa di-print, bisa dicoret-coret. Dan banyak banget, silakan dibuka aja di dosendeso.com ya, nanti silakan dilihat sendiri. Gitu ya. Kita lanjut ke pembahasan. Sebelum saya ngomongin pembahasan, saya mau kasih materi dikit mengenai jarak waktu kecepatan ya. Nah, bentar, ini biar dasarnya paham dulu ya. Nah, di dalam jarak waktu kecepatan nih teman-teman pasti kalau dasar sudah paham ya. Segitiga Jokowi kalau teman-teman ngomonginnya, ini J, ini K, ini W. Ya, kalau salah satu dicari, ini kan dibagi, kalau bawah dibagi, kalau samping dikali kan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari J-nya atau jaraknya ini ditutup ya, yang dicari adalah KW-nya. Gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mau nyari jarak, berarti yang dicari apa? K kali W ya. Jarak ada kecepatan dikali waktu. Gitu ya, dan juga seterusnya. Pokoknya kalau yang dicari ini yang ditutup. Kalau misalkan yang dicari kecepatan gimana? Waktu gimana? Ya J per K. Kalau yang dicari K-nya gimana? Ya J per W. Begitu ya teman-teman. Oke, sekarang kok K, J per W, J per K. Oh ya bener, Nah, sekarang kita akan ngomongin pengembangan ya. Pengembangan dari soal jarak waktu kecepatan itu biasanya ada 3 ya. Yang pertama adalah berpapasan. Papasan tapi waktu sama. Nah, jadi waktu berangkatnya sama. Nanti papasannya, pertanyaannya bisa macam-macam. Bisa yang ditanya adalah jaraknya, bisa yang ditanya adalah waktunya, waktu dalam jam, ada yang waktu dalam misalkan berapa menit perjalanan, gitu-gitu, macam-macam nanti pengembangannya. Berikutnya ada berpapasan, tetapi waktunya beda, waktu berangkatnya beda. Nah, begitu ya. Selanjutnya ada menyusul. Kok menyusul nggak dibagi? Ya namanya menyusul ini pasti waktunya beda ya. Kalau waktunya sama mah berangkat bareng ya. Nih, cuman ya teman-teman kadang-kadang ini berteman karena kagak adik kok berangkatnya nggak bareng gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa rumusnya. Ini rumus yang teman-teman sebenarnya gampang ya, cuman kadang susah ingat. Jadi dipahami saja ya. Nah, kita ngomongin yang pertama adalah waktu berpapasan. Jadi konsep dari berpapasan adalah di sini ada mobil, di sini ada mobil. Ya, ini berangkat dari arah yang berbeda kan. Nah, nanti mereka akan ketemu ya, pasti akan papasan kan, pasti akan ketemu kan. Nah, di mana ketemunya yang ditanya? Ya, bisa di berapa meter dari misalkan ini A, ini B, ya. Ada berapa meter dari A atau berapa meter dari B, atau berapa waktunya atau jamnya gitu-gitu. Ya kadang-kadang si A ini berangkat duluan nih. Misalkan di sini A, ya ini jam 9,
ini jam 9.30. Nah, si B ini berangkatnya jam 9.30. Nah, ini posisi A kan berarti kan sudah jalan ya di 9.30 karena dia berangkatnya jam 9 gitu-gitu. Nanti berpapasannya pukul berapa? Itu konsepnya. Berikutnya untuk susul menyusul. Kita harus paham konsep dulu ya, jangan langsung fokus di ngerjain soal, jangan. Kita harus paham dulu konsepnya. Ya, ini ada A. Ya, si A ini udah berangkat duluan nih dengan kecepatan tertentu ya. Misalkan ini selisih 30 menit. Nah, si B ini baru berangkat. Ya, si B baru berangkat. Ya, dia ini berangkat misalkan jam 9. Ya, terus B pukul 9.30 ini baru berangkat. Nah, jelas kalau namanya menyusul, A ini kecepatannya pasti lebih kecil ya. Yang B kecepatannya lebih besar. Jadi kapan atau jarak berapa si B ini menyusul gitu. Nah, di soal kadang-kadang disebutkan jamnya, kadang-kadang disebutkan 30 menit setelahnya gitu-gitu. Nah, kalau waktu ditambahkan, ya misalkan jam, ditanya jam ya, terus ditambahkan, yang perlu ditambahkan adalah waktu yang paling terakhir. Ya, ini kadang-kadang teman-teman keliru, ditambahkannya di sini gitu-gitu. Itu yang sering menjebak. Nantilah contoh soalnya. Gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu sebentar. Sekarang rumusnya kayak gimana nih? Rumusnya ya. Oke. Yang pertama saya akan ngomongin di sini A, ini B, ini C ya. Saya nggak akan nulis ulang di bawah. Ya. Sekarang untuk yang A. Yang A ini adalah berpapasan waktunya sama. Nah, kalau waktunya berpapasan waktunya sama, maka waktu papasan sama dengan jarak total. Ya, jarak total ini adalah jarak ini ya, jarak antara A dan B ini karena waktu berangkatnya sama ya. Jarak total dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Udah gampang gitu aja. Untuk yang B ya, yang berangkatnya berbeda. Nah, ini berarti kan ada yang berangkatnya ini duluan ya. Misalkan A ini sudah duluan. Nah, berarti kan ada jarak yang ditempuh oleh A. Ya, ada jarak yang ditempuh oleh A. Gitu ya. Nah, di sini kita nyebutnya misalkan selisih jarak gitu aja ya. Maka untuk mencari waktu papasan ini adalah jarak total dikurangi dengan selisih jarak. Ini sorry ya, tulisan saya jelek ya. Dibagi sama K1 ditambah K2. Sebenarnya konsepnya ini sama teman-teman. Konsepnya sama. Nah, kenapa kok ini diselisih jarak? Dikasih gini ya, biar teman-teman nggak bingung gitu aja ya, biar mudah memahami. Padahal jaraknya sama. Jarak total ini adalah jarak antara A dan B. Ya, mau A berangkat duluan, yang dihitung adalah ya jarak A dan B. Cuman di soal biasanya kan jarak antara misalkan kota ya, kota Sragen dan kota Solo ya. Terus A berangkat duluan, berapa menit. Nah, yang kita hitung sebenarnya adalah jarak dari A dan B. Nah, makanya ada selisih karena dia berangkat duluan, dihitung, dikurangi. Gitu ya. Nah, berikutnya untuk yang C. Yang C ini apa? Yang C ini adalah menyusul. Nah, kalau menyusul, nah, ini kita lihat. Caranya adalah menyusul sama dengan ya, selisih jarak dibagi dengan kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1, atau bisa juga selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Nah, ini juga gampang. Ya, gitu ya, ini dasarnya ini. Ya. Karena kalau A, B, C ini juga gitu sama. Yang dihitung adalah jaraknya. Jarak antara ini misalkan A berangkat duluan, terus B berangkat. Nah, ini yang dihitung jaraknya ini kan, selisih keduanya ini berapa dibagi dengan selisih kecepatan masing-masing. Ya, kenapa selisih yang kecepatan masing-masing ini dipakai untuk ngitung berapa menit sih menjangkau jarak ini gitu. Itu aja sih konsep dasarnya seperti itu teman-teman. Ini kita ke soal yang pertama ya. Ini kalau teman-teman udah paham cepet banget pasti ngerjakannya ya. Ini ada mana nih? Kebumen ke Solo ya. Kita dari Kebumen ke Solo.
Nah, Andi berangkat dari Kebumen ke Solo pukul berapa? 05.00. Ini nggak ada jam yang berbeda ya, berarti mereka berangkatnya sama, bareng ya. Ada siapa? Ada si Andi. Si Andi kecepatannya berapa? 60 kilometer per jam. Ya, yang sama si siapa? Si Bagus dengan waktu yang sama ya. Si Bagus ini berangkat dengan kecepatannya berapa? 40 kilometer per jam. Nah, jarak antara Kebumen Solo berapa? 150 km. Berarti pada pukul berapa mereka berpapasan? Ya, ingat ya. Kalau untuk berpapasan waktunya sama, rumusnya gimana? W papasan gitu aja ya. W papasan sama dengan jarak total dibagi dengan. Nah, ini kalau berpapasan ininya di total ya. Kalau menyusul itu di min atau selisihnya. Bedanya di gitu ya, di situ ya. Berarti di sini adalah kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jarak totalnya berapa? 150. 60 sama 40 ditambah, udah saya jabarkan aja lah, 60 plus 40 ya, 150 dibagi 100 ketemu berapa? 1,5 jam. Ini isinya apa? Satuan. Ini satuannya adalah jam ya. Jadi kalau ada bilangan di belakang koma, nanti kalau ngitung ya dikalikan dengan 60 menit ya, jangan sampai salah. Misalkan 1,2 bukan kok 1 jam 20 menit ya, tetapi 1 jam ditambah ya 0,2 kali 60 menit. Nah, begitu ya. Ini jangan sampai keliru nih teman-teman, nanti gara-gara dikejar waktu terus bingung ya. Begitu, berarti ini 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Nah, berarti jarak tempuhnya kan ini. Kita tambahkan saja dari mereka berangkatnya pukul berapa? Pukul 05.00 ditambah 1 jam 30 menit, jawabannya adalah A, 6.30. Gitu ya, ini yang gampang nih ya, ini gampang kok soal kayak gini. Pasti bisa teman-teman. Lanjut. Sekarang Idam berangkat dari Sleman menuju Cilacap yang berjarak 198 km. Kecepatan 55 km, berangkatnya ini 6.30. Ternyata sama berangkatnya, kecepatannya 35. Nah, ini sekarang yang ditanyakan beda, teman-teman. Yang ditanyakan adalah pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan dari Sleman. Ya, dari Sleman. Berarti nanti ngitungnya kita yang berangkat dari Sleman. Siapa yang dari Sleman? Yang dari Sleman adalah si Idam. Kecepatannya adalah 55 km per jam. Jangan sampai salah. Ya, karena ditanya dari Sleman. Nanti kadang-kadang teman-teman keliru yang dihitung doninya. Ya, hati-hati ya. Oke, kita gambarkan biar teman-teman nggak bingung ya. Berangkatnya dari mana? Dari Sleman menuju Cilacap. Siapa yang dari Sleman? Dari Sleman adalah Idam. Kecepatannya berapa? 55 km per jam. Yang dari Cilacap siapa? Yang dari Cilacap ada si Doni. Kecepatannya berapa? 35 km per jam. Jaraknya berapa nih? 198 km. Sekarang kita ngitung kan jarak tempuhnya gimana. W papasan sama dengan, kita nggak usah nuliskan rumusnya lagi ya, kita langsung tuliskan angkanya. Jarak total berapa? 198 dibagi total 55 dan 35 berapa? Ayo, 90. Sip, 90. 198 dibagi 90, 18. Oh, ini 2,2. Ya, waktunya adalah 2 jam 20 menit. Ini waktu ya ini. Ya, kok 20 menit? 2 jam 12 menit atau 2,2 jam aja lah. Ya, kita ngomongin 2,2 jam karena kita nggak, yang ditanya bukan waktu ya. Sorry, ini bukan 2 jam 20 kok saya yang kepleset padahal saya tadi mengingatkan ya. Ini adalah satuan jam. Nanti karena kita yang dicari bukan pukulnya, ini biarkan saja 2,2. Sekarang kita nyari, yang ditanya apa? Jaraknya berapa kilo dari Sleman? Ya, yang berangkat dari Sleman siapa? Si Idam. Kecepatannya berapa? 55. Ingat tadi rumusnya kan, jarak sama dengan kecepatan dibagi waktu. Kalau teman-teman bingung dengan JKW, saya dulu mengingatnya ini, kecepatan
sama dengan kilometer per jam. Berarti kan kecepatan sama dengan kilometer apa? Jarak, jam apa? Waktu. Ya. Jadi kalau saya mau nyari jarak, berarti adalah ya kecepatan dikali dengan waktu. Gitu ya. Jarak ini. Itu ini saya dulu nggak ngerti segitiga Jokowi. Saya pokoknya patokannya adalah satuan. Saya dulu gitu. Oke, sekarang kita nyari jarak kecepatan bagi waktu. Kecepatannya berapa? 55 km per jam. Waktunya berapa? 2,2 jam. Maka ya 55 kali 2,2 berarti 110 dengan 11. 121. Nah, adakah 121? Ya, ada. Jawabannya adalah B. Oke, gampang banget. Lanjut. Yuk, sekarang ini Bayu mengendarai sepeda motor. Ini ternyata ini soal yang berangkatnya nggak bareng ya. Oke, kita gambarkan dulu biar teman-teman gampang memahaminya. Tapi kalau teman-teman sudah lancar, nggak perlu digambar pun nggak masalah ya. Oke, ini dari mana? Wates ke Kebumen. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 87 ya. Dari arah yang Wates ya, berapa si Bayu? Kecepatannya berapa? 20 km per jam. Terus dari arah yang berlawanan ada Agil. Kecepatannya adalah 25 km per jam. Nah, ternyata si Bayu ini berangkatnya pukul 06.00. Si Agil ini berangkat pukul 06.45. Berarti kan si Bayu kan berangkat duluan ya di sini. Dia berjalan duluan selama berapa? 45 menit. Berarti kita cari nih ya, jarak yang sudah ditempuh oleh Bayu dalam waktu 45 menit. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, berarti kita hitung jaraknya berapa. Dalam 20 km per jam, ya 20 km per jam, ya, J sama dengan jarak kecepatan bagi kali waktu ya, JKW ini. Ini kita ngitung kecepatannya berapa? 20 km per jam. Waktunya berapa? 45 menit. Ya, kalau kita ngitung 45 menit ya nanti salah karena ini satuannya jam. Harus kita ubah ke bentuk jam ya. 45 menit adalah 3/4 jam. Gitu ya. Coret-coret 5 ketemu berapa? 15. Nah, terus 15-nya ini diapain? 15-nya ini ya kita pakai mengurangi yang 87. Kenapa? Karena kita butuhnya yang ini. Ingat ya, konsepnya adalah kita nyari jaraknya, bukan jarak total. Ya, jaraknya. Oke? Berarti kita lihat data 87 dikurangi 15. Berapa nih 87 kurangi 15? 72. Nah, 72 ini kita masukkan, kita bagi dengan apa? Dengan total kecepatan. Gitu ya. 72 dibagi total kecepatannya berapa? Yang satunya 20, yang satunya 25 ya. 20 ditambah 25. Berarti 72 dibagi dengan 45. Ketemu berapa? Ini bisa dicoret dengan 9, ini dapat 8, ini 5. 8/5 jam. 8/5 jam ini berarti 1/3/5 jam. 1/3/5 jam. Atau 0,6 atau 0,6. 3/5 0,6. 0,6 dari 60 menit berarti kan berapa? 36 menit. Nah, tinggal kita tambahkan saja berangkatnya pukul berapa. Yang ngitungnya nambahkan bukan dari yang 6 ya, karena nambahkannya harus yang di 6.45 karena di sini kan sudah di sini posisinya ya, 6.45. Berarti kita hitung aja 6.45 ditambah dengan 1 jam 36 menit. Kita tambahkan ya. Ini berarti sisa 21, ini nyimpen 1 jam ya. 45 menit tambah 36 kan 1 jam 21 menit kan. Nah, berarti di sini 8. 821. Nah, jawabannya adalah C. Jadi teman-teman ya, saya kalau salah tolong dikoreksi loh ya.
Oke, lanjut nih. Ini soal lagi berangkatnya berbeda. Yang dihitung adalah jarak berapa kilometer dari rumah Dian. Ingat ya, di sini ada dua jarak. Rumahnya siapa? Rumahnya Caca dan rumahnya Dian. Caca ke rumahnya Dian, ya. Jarak tempuhnya 18 km. Ya. Kecepatan Caca dan Dian berturut-turut adalah 16 km per jam. 16 km per jam. Dian ini 12 km per jam. Oke. Yang Caca berangkat pukul 08.00, Dian berangkat 08.15. Maka ya kita hitung dulu nih. Ya, kita hitung dulu apanya? Selisihnya. Selisihnya berapa? 15 menit. Ya. Si siapa ini? Caca dengan kecepatan 16 km per jam ya menempuh jarak berapa kilometer. Begitu ya. Kalau teman-teman sudah paham konsepnya, ini sudah bisa tahu ini adalah 4 km ya. Kenapa? 15 ini kan seperempat dari 1 jam atau seperempat jam. Dikalikan dengan 16. Ya, 16 bagi 4 berapa? 4 gitu aja ya. Kita langsung-langsungan aja. Kalau detailnya kan di soal sebelumnya tadi sudah ada. Biar nggak terlalu lama nanti teman-teman capek bosen nonton videonya ya. Nah, berikutnya berarti kalau 18 ya, sudah dikurangi 4, sisanya berapa? Sisanya adalah 14 km per jam. 14 km per jam. 14 km. Ya, sisanya 14 km. Nah, berikutnya kita hitung ya jaraknya. Rumusnya tadi 14 dibagi 16 ditambah 12 berapa? 28. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah 30 menit atau setengah. 0,5 jam atau 30 menit. Tapi yang ditanya bukan pukulnya, tetapi adalah jarak ya. Jarak berapa kilometer dari rumah Dian mereka berpapasan. Oke, yang ditanya adalah berapa meter dari rumah Dian. Kita hitung. Atau bisa dilangsung aja 30 menit kan ini setengah jam ya. Setengah jam. Berarti jarak tempuhnya adalah setengah dari kecepatannya. Berapa ini? 12. Yang ditanya dia jarak dari rumah Dian. Berarti kita patokannya adalah Dian. Dian kecepatannya adalah 12 ya. Berarti ya 6 km per jam ini jawabannya. Udah gampang ini. Oke, untuk soal berikutnya, soal yang menyusul dan juga ada PR ini nanti di video part 2 aja ya. Ini sudah terlalu panjang nih, nanti teman-teman capek kalau dengerin satu video ini. Kita lanjut nanti di part 2. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan info menarik, tetap bisa belajar bareng dan juga banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, saya Fajar Rohman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.